Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Viulan Santika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan program pada aplikasi Java NetBeans dengan versi 8.2 guna memenuhi mata kuliah program komputer. Nah, di sini saya mengambil referensi dari modul karya Ibu Gusmelia Testiana M.Com. Ini modulnya. Langsung saja kita ke aplikasi NetBeans. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya. Setelah kita menginstal dengan tipe atau versi 8.2, kita buka terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saya memiliki soal untuk dikerjakan atau dibuat program dari aplikasi NetBeans. Soalnya ada dua. Kita bisa lihat dulu soalnya. Yang pertama, buatlah sebuah program dengan mencetak data berikut. Nama Viulan Santika, NIM 18302067, alamat Desa Tanah Abang Jaya, nilai 85. Pertama-tama, untuk kita membuat sebuah program, kita harus klik file dengan new project. Setelah itu kita klik Java application untuk project baru kan. Nah, di sini project name ini kita bisa menamainya dengan apapun yang kita mau. Misal di sini nomor 1. Karena kita ingin membuat program nomor 1. Maka akan tampil ini tempat untuk kita mengetik coding. Nah, pada saat kita ingin mengetik coding, kita harus ketik di public status void. Nah, di sini kita klik. Codingnya itu system.out.println string. Nah, isinya itu yang akan kita isi. Seperti tadi, isinya adalah nama Viulan Santika. Apabila dia tidak ada tanda seru seperti ini, tanda seru, misalnya ada tanda seru. Nah, seperti ini, maka coding ini tidak bisa di output atau dikeluarkan. Maka kita harus menunggu sampai dia tidak ada tanda serunya. Nah, coding ini bisa kita coba langsung. Ada dua cara dalam membuat programnya, yaitu kita blok, terus klik kanan, kita pilih run file. Kita tunggu. Nah, di sini akan tampil output dari apa yang dari output dari coding yang kita buat tadi. Berarti codingnya ini benar. Nah, di sini saya telah membuat codingnya yang kita bisa menulis seluruhnya dari coding ini dengan sama system out print in NIM, system out print in alamat, dan juga nilai. Sini saya telah membuatnya. Nah, di sini kita gunakan cara yang kedua, yaitu kita langsung klik run di atas di tab menu, terus run file atau shift F6. Ada tiga cara dalam menjalankan program pada aplikasi Java NetBeans ini. Nah, di sini berarti benar atau sukses, karena tidak ada tanda seru di angka-angka atau di bagian sebelah kiri sistem atau coding yang kita buat. Jadi yang nomor 1 ini benar ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini
keterangan pembayaran BPJS setiap bulannya. Jika BPJS tingkat 1 maka biaya 75.000, jika BPJS tingkat 2 maka biaya 50.000, jika BPJS tingkat 3 maka biaya 25.000. Jika petani atau peternak mendapat potongan 20% dari biaya, jika pedagang maka akan mendapat potongan 15% dari biaya, jika PNS akan mendapat potongan 10% dari biaya. Selain itu, maka tidak mendapat potongan. Hitung biaya yang harus dibayar setiap bulannya setelah mendapat potongan. Jadi di sini kita mendapatkan menghitung persentase, menghitung jumlah yang harus dibayar setiap bulan ketika kita membayar BPJS. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi NetBeans ini. Kita buat project baru sama seperti tadi, new project Java application to next. Nah, di sini name projectnya kita ganti menjadi nomor 2 ya. Nah, yang ini sedikit berbeda. Jadi di nomor 2 ini kita menggunakan JFrame. Dengan cara kita mengeklik nomor 2 yang ada di sini. Kita klik new, terus JFrame form. Kita ganti saja namanya jawaban nomor 2. Maka dia akan tampil seperti ini. Seperti kita membuat kalkulator ya. Tapi ya, maksudnya kita masukkan swing controlnya. Nah, di sini apa saja yang diketahui atau yang akan kita buat? Yang pertama tingkat BPJS. Kan ada tingkat 1, 2, dan juga 3. Setelah itu biayanya itu akan tertera di bawahnya. Setelah itu pekerjaan itu ada pilihan juga seperti tingkat BPJS tadi, yaitu petani, peternak, pedagang, dan juga PNS ya. Setelah itu potongan jika petani dan peternak mendapat 20% dan sebagainya. Itu baru yang terakhir itu bayar, atau berapa uang yang harus dibayar atau dikeluarkan setiap bulannya untuk membayar BPJS. Berarti ada 5. Di sini kita menggunakan label, button, dan juga combo box. Label ini untuk nama-nama yang keterangan seperti tadi tingkat BPJS, setelah itu biaya, setelah itu pekerjaan, setelah itu potongan, dan juga bayar. Jadi ada 5. Kita bisa ganti saja dengan yang pertama tingkat BPJS, yang kedua biaya, yang ketiga pekerjaan, yang keempat potongan, dan yang kelima bayar. Ini keterangannya sudah ada semua ya. Setelah itu kita pakai button. Button ini untuk keterangan jumlah, seperti pada biaya kan, jumlah tertera sini jumlah, berarti pada biaya. Kenapa tidak pada BPJS? Karena BPJS itu ada tingkatan, ada tingkatan 1, 2, 3, dan juga dia tidak bisa tertera. Kita bisa memilih, kita menggunakan combo box. Jadi button lagi kita terurutkan pada potongan. Karena pekerjaan tadi sama seperti tingkat BPJS, ada pilihan juga. Jadi di potongan itu akan tertera biayanya langsung kan, yaitu dibayar juga. Sini bisa kita kosongkan
Jadi bisa kita edit kan kalau untuk memperbesar kotaknya. Sama juga ini kita kosongkan. Atau kita edit teks. Kita samakan dengan biaya tadi. Baiklah, sekarang itu J button 3 sama seperti J button 2 tadi. Kita ganti, tidak usah memberinya nama. Setelah itu kita pindahkan, kita luruskan agar dia terlihat rapi. Nah, baru kita masukkan combo box untuk yang punya pilihan tadi, tingkat BPJS dan juga pekerjaan. Nah, di sini kan kalau kita run akan tertera dia item 1, 2, 3, dan 4 di sini. Kita ubah terlebih dahulu. Cara mengubahnya yaitu kita klik kanan, properties. Nah, di bagian model ini kita ubah. Untuk tingkatan tadi, tingkat BPJS itu ada 1, 2, dan 3. Kita close. Dia akan berubah sendiri. Kita rapikan terlebih dahulu. Yang ini juga kita ganti dengan petani, peternak, pedagang, dan terakhir PNS. Nah, di sini kita membutuhkan satu lagi button. Kita rapikan dulu. Satu lagi button untuk ketika kita mengklik, kita akan serentak mendapatkan hasilnya. Di sini bisa kita ganti dengan nama hasil atau proses. Proses tempat kita menemukan hasil. Sudah tertera di sini. Untuk memasukkan coding, kita letakkan di bagian yang ketika kita mengekliknya kita akan mendapatkan hasil. Nah, di sini bagian untuk kita mengekliknya itu yaitu pada bagian proses kan. Pada bagian proses ini itu tertera di sini di button 4 ini, maka kita menulis codingnya itu di sini. Bagian ini. Nah, di sini saya telah mengambil coding dari contoh dari modulnya Ibu Gusmelia Testiana Enkom. Ini saya sudah menyediakan codingnya. Tentu saja dengan desain program yang sama. Di sini kita menggunakan integers yaitu biaya pada biaya. Kita menggunakan double pada potongan dan juga bayar. Kenapa pada potongan dan juga bayar kita gunakan double? Karena untuk potongan dan juga bayar itu biasanya ada tertera 0 atau ketika kita ingin meletakkan koma pada hasilnya itu. Kita copy di sini. Nah, setelah itu kita lihat apakah dari coding yang kita buat ini terdapat tanda seru. Kalau terdapat tanda seru, maka dia tidak akan bisa berjalan atau di-run kan. Apabila sudah tidak ada di sini. Nah, di sini dia tidak akan terdeteksi ada kesalahan atau ada yang kurang. Pada if combo kita hanya memasukkan pada combo. Kenapa di combo box 1? Combo box 1 itu ada tertera di ini kan tingkat BPJS. Nah, karena ketika kita mengklik, maka yang tertera pada biaya ini akan tertera misalnya tingkat 1 75.000. Nah, di biaya ini akan tertera nominal 75.000. Begitu juga pada petani. Combo 2 kan. Combo 2 untuk pekerjaan. Combo 2. Ini combo 2 untuk peternak, dia ada potongan 0,20 atau 20% dikali biaya, maka yang tertera di potongan ini adalah misalnya dia adalah seorang petani
potongannya adalah 20%. Nah, di sini biaya dari potongan itu yang akan tertera. Sedangkan dibayar ini adalah pengurangan dari biaya dikurang potongan. Baik, langsung saja kita cobakan. Kita run di menu run file. Nah, maka akan tampil program seperti ini. Kita kembali kepada soal, apakah uji coba kita untuk membuat program ini benar. Nah, kita uji cobakan tingkat BPJS-nya itu 1, 75.000, atau kita ganti saja 2 biar lebih mudah menghitung, yaitu 50.000. Nah, di sini akan tertera 50.000. Nah, pada pekerjaan ini untuk lebih mudah kita pilih 10% saja, yaitu pekerjaan PNS. Maka di sini akan tertera 10% dari 50.000 itu adalah 5.000. Nah, sini akan tertera 5.000. Sedangkan pada bayar ini akan tertera biaya 50.000 dikurang potongan 5.000, maka akan tertera 45.000. Kita langsung saja klik proses, maka akan tertera apakah program ini benar ataukah tidak benar. Nah, hasilnya yaitu 45.000. Jadi, biaya yang akan dikeluarkan ketika membayar BPJS untuk seorang PNS dengan tingkat BPJS-nya tingkat 2, maka bayarannya adalah 45.000 per bulan. Berarti program kita ini benar. Kita cobakan lagi untuk tingkat 1. Tingkat 1 PNS. Maka yang akan dia bayarkan yaitu 67.500. Berarti program yang kita jalankan ini berhasil. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tentang aplikasi pemrograman pada Java Application NetBeans dengan versi 8.2. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.